Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang menikah di antara salah satu tujuannya adalah di samping untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah juga ingin menghadirkan seorang anak atau beberapa orang anak. Dan tujuan dari mendapatkan anak itu adalah supaya anak itu bisa melanjutkan perjuangan dari orang tuanya, bisa menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Karena salah satu di antara 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun seseorang meninggal adalah waladun solihun yad'aulah, anak yang solih yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan ada lagi dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Fathul Izar. Kitab Fathul Izar adalah ketika seseorang itu memiliki putra, memiliki anak, maka dia akan mendapatkan kebagusan. Falahu hasanatun, dia akan mendapatkan kebagusan sejumlah bilangan nafas yang keluar dari anak itu, serta anak keturunan yang dihasilkan dari anak dia itu, sehingga pahalanya sangat banyak, apalagi kalau anaknya adalah anak yang solih dan solihah. Karena itu wahai sahabatku, bagi yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, menikahlah, karena pahalanya Masya Allah banyak sekali. Tidak hanya dalam proses pernikahan itu, jima misalnya, tetapi juga dalam keturunan yang kita punya. Sahabatku, di antara sebagian orang ada yang menginginkan anaknya laki-laki. Karena itulah kitab ini mengajarkan kepada kita ada langkah-langkah bagaimana mendapatkan anak laki-laki. Minimal saya mendapatkan 2 cara untuk mendapatkan anak laki-laki supaya Allah mentakdirkan anak yang dihasilkan dari jima tadi itu adalah anak laki-laki. Yang pertama adalah usaha, ini usaha manusia, ikhtiar manusia, tentu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiar manusia bolehlah melakukan. Manusia boleh berusaha, Allah yang menentukan. Karena itu seseorang tidak boleh mendewa-dewakan, tidak boleh memastikan terhadap usaha yang dilakukan oleh seseorang, karena penentu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda misalnya, bagi sahabatku yang belum memiliki putra, belum memiliki anak setelah menikah beberapa tahun misalnya, maka berusahalah dengan cara semangat, berdoa, dan kerja-kerja usaha-usaha yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Usaha-usaha yang berdasarkan ilmu pengetahuan itu misalnya berdasarkan medis. Tapi ada usaha-usaha yang bersifat transendental, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cara di antara mendapatkan seorang anak laki-laki, mendapatkan anak laki-laki. Di antaranya minimal ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara seorang istri miring ke kanan setelah melakukan jima. Jadi setelah melakukan jima, bagi seorang suami atau bagi seorang istri yang menginginkan anaknya adalah laki-laki, maka dia miring ke kanan. Karena kalau miring ke kiri, itu bisa menyebabkan anaknya perempuan. Tapi apakah itu sebuah kepastian? Tidak ada kepastian wahai sahabatku. Ini hanya bagian dari ikhtiar yang dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang ahli di bidang ini, untuk tidur sebelah miring ke kanan gitu. Ala jambil aiman, miring sebelah kanan gitu. Bukan ke kiri, karena kalau ke kiri nanti bisa perempuan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika awal kali hamil, maka seorang laki-laki meletakkan tangannya lalu berdoa dan mewiridkan doa ini. Kita akan baca wiridan doa ini yang selalu dilanggengkan oleh suami untuk mendapatkan bayi laki-laki. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaron. Saya ulangi. Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaron. Saya ulangi sahabatku supaya bisa ingat. Tadi sambil tidur, setelah melakukan hubungan suami istri, tidur ke jambihal aiman, ke lambungnya yang kanan. Setelah itu bisa melaksanakan doa, sang suami melaksanakan doa. Doanya adalah
Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li zakaron. Sahabatku, ini diantara cara dan usaha yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia menginginkan putra laki-laki. Semoga berhasil dan semoga sukses. Dan apa yang dikatakan oleh kitab ini, kalimat terakhirnya adalah fa innahu yuladu zakaron insyaallah mujarrabun. Itu telah dipraktekkan, itu telah dibuktikan. Jadi mujarrab. Mujarrab itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya mujarab. Mujarab itu telah dipraktekkan sehingga bisa meyakinkan kepada orang yang melakukannya atau orang yang melaksanakannya. Menikahlah, usaha ada dua, usaha zahir, usaha batin. Usaha zahir dengan cara berkonsultasi kepada orang yang ahlinya untuk aspek-aspek yang sifatnya zahiriyah, tubuh dan lain sebagainya, kepada dokter dan lain sebagainya. Tapi usaha batin jangan lupa, dan ini yang paling penting karena penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Tetapi kalau misalnya kita mendapatkan anak perempuan, jangan khawatir bahwa anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang bisa merawat titipan itu dengan baik, maka dia telah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat wahai sahabatku bahwa anak itu bisa menyebabkan dua hal kita di akhirat. Yang pertama, ada anak yang menyebabkan kita masuk surga. Anak yang menolong kita, menjadikan diri kita masuk surga. Anak yang membanggakan kita besok di akhirat. Anak kita pintar Quran, mengajari orang lain baca Al-Quran, mengamalkan ilmunya, maka sang ibu akan, dan orang tuanya, bapaknya dan ibunya akan mendapatkan mahkota. Tapi sebaliknya, ada anak yang menyebabkan orang tua masuk neraka. Ketika enak-enak orang tua mau masuk ke surga, tiba-tiba dihentikan oleh malaikat. Kenapa malaikat menghentikan? Malaikat menghentikan karena mendapatkan aduan dari sang anak. Ketika sang anak ditanya oleh malaikat, kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau tidak puasa? Kenapa engkau tidak jumatan? Lalu dia ditanya, orang tuaku diam saja ketika saya tidak sholat. Orang tuaku diam saja ketika saya tidak puasa. Orang tuaku diam saja ketika saya tidak sholat Jumat. Orang tuaku membiarkanku ketika saya berbuat maksiat. Orang tuaku malah senang ketika saya berpacaran misalnya. Padahal itu sebuah dosa. Orang tuanya tidak pernah mengingatkan. Maka ketika anak model begitu, maka anak itu bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Karena itulah berbahagialah mereka yang memiliki anak. Berbahagialah mereka yang memiliki putra banyak dan putri yang banyak. Mereka punya keturunan banyak, tapi putra dan keturunan yang banyak itu semuanya solih dan solihah. Tetapi amat menderita, punya amanah banyak, punya anak banyak, tetapi anaknya blakrah dalam bahasa Jawa. Anaknya nakal semuanya, anaknya tidak ada yang solih. Karena itu beruntunglah Anda yang punya anak, sahabatku yang punya anak, didik dia ilmu agama supaya dia bisa membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.